kelompok kami, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Tiara Patricia Tani, Hanif Ibrahim Domili, Angelica Patricia Situmorang, saya sendiri Nadila Safira Murdas, dan yang terakhir Raisa Jibrilia Kapahang. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh teman saya. Pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward dan punishment system. Tujuan sistem pengukuran kinerja. Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah yang pertama, mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. Yang kedua, mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang. Yang ketiga, mengakomodasi pemahaman dan kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi secara goal coverage dan untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja. 1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. 2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja. 3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja, serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. 4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman reward and punishment secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah disepakati. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. 1. Informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat dengan menganalisis antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varian secara garis besar berfokus pada 1. Varian pendapatan atau revenue variance, 2. Varians pengeluaran atau expenditure variance, 3. Varian belanja rutin atau recurrent expenditure variance, 4. Varians belanja investasi atau modal atau capital expenditure variance. 2. Informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh organisasi dewasa ini adalah balance scorecard. Pengukuran dengan metode balance scorecard melibatkan 3 aspek, yaitu 1. Perspektif finansial atau financial perspektif, 2. Perspektif kepuasan pelanggan atau customer perspektif, 3. Perspektif efisiensi proses internal atau internal proses efisiensi. Peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. A. Biaya pelayanan atau cost of service. Indikator biaya diukur dalam bentuk biaya unit atau unit cost. B. Penggunaan atau utilization. Indikator ini membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik. C. Kualitas dan standar pelayanan atau quality and standard. Indikator ini merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. D. Cakupan pelayanan atau coverage. Indikator ini perlu dipertimbangkan jika terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. E. Kepuasan atau satisfaction. Indikator kepuasan diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Indikator kinerja dan pengukuran value for money. Mekanisme yang diperlukan untuk menentukan indikator kinerja antara lain: yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi. Yang kedua, spesifikasi dan standarisasi. Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis
teknis secara detail. Yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bekerja. Yang keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman, reward and punishment yang bersifat finansial. Yang kelima, mekanisme sumber daya manusia. Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi. Pengukuran value for money. Kriteria pokok manajemen publik didasari atas ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dengan tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban atas pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis atau hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi atau berdaya guna dalam penggunaan sumber daya, serta efektif atau berhasil guna dalam arti mencapai tujuan atau sasaran. Pengembangan indikator value for money. Dalam pengembangan ini terdapat 3 sektor utama. Yang pertama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, dalam hal ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan atau spending less. Kemudian yang kedua, efisiensi. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan atau cost of output. Efektivitas berbicara tentang hubungan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan atau hasil guna. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan spending wisely. Pengukuran value for money. Yang pertama, pengukuran ekonomi. Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan dan merupakan ukuran relatif. Yang kedua, pengukuran efisiensi. Efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan output pada tingkat input yang sama. Yang ketiga, pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Yang keempat, pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur hasil kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Yang kelima, estimasi indikator kinerja. Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan kinerja tahunan, expert judgment, trend, dan regresi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.